Bahrain tampaknya tak akan membiarkan Indonesia menang mudah di kandang. Mereka telah mempersiapkan beberapa siasat licik seperti saat melawan Australia dan Jepang. Football Universe. Indonesia akan bertandang ke kandang Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Kamis 10 Oktober 2024 nanti. Kesempatan ini tentunya ingin dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin, karena secara kedalaman skuad sebenarnya Indonesia lebih lengkap dari Bahrain. Coach Sintayong juga telah menargetkan bisa menang atas Bahrain di kandangnya, dan hal ini adalah sangat masuk akal. Akan tetapi sebagai tuan rumah, Bahrain tentunya tak ingin mudah menyerah kepada Indonesia. Apalagi saat ini posisi mereka di klasmen masih di atas Indonesia karena berhasil menang 1 kali dan kalah 1 kali, sehingga poin mereka sekarang 3. Sementara Indonesia baru mengumpulkan 2 poin hasil 2 kali seri. Untuk itu Bahrain akan menggunakan segala cara untuk dapat menjinakkan Indonesia, dan beberapa cara yang mungkin akan dilakukan adalah cara-cara yang di luar sportivitas. Hal ini bukan pertama kali mereka lakukan, karena di 2 pertandingan awal saat menghadapi Australia dan Jepang, mereka juga telah melakukan cara-cara ini. Pada pertandingan melawan Australia, pemain-pemain Bahrain mempertontonkan aksi teatrikal yang sangat menawan. Nih misalnya aksi pemain ini, yang sebenarnya tidak diapa-apain sama pemain Australia, tetapi dia pura-pura diinjak dan berguling-guling kesakitan. Dari gayanya terlihat dia berpengalaman cukup lama mendalami dunia akting, sehingga bisa serealistik ini. Atau juga aksi pemain yang tak kenal tinju kiper tapi pegang-pegang dada ini. Pemain-pemain Bahrain ini akan pura-pura terkena pelanggaran keras yang mengharuskan wasit memanggil medis untuk merawat mereka. Hal ini kemudian membuat wasit harus berpikir lagi apakah akan memberikan kartu untuk pemain lawan. Selain aksi diving dan pura-pura dikasari lawan, pemain-pemain Bahrain juga kerap kali mengulur-ngulur waktu dengan berguling-guling di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memecah konsentrasi lawan, dan akhirnya ritme permainan yang sedang bagus-bagusnya harus terganggu dengan perhentian-perhentian beberapa saat. Hal ini yang membuat para pemain Australia terpancing emosi, sehingga akhirnya melakukan protes ke wasit. Para pemain Bahrain sangat ahli dalam memecah konsentrasi lawan dengan aksi drama mereka. Akan ada beberapa aksi lagi yang mungkin mereka belum perlihatkan saat melawan Australia maupun Jepang. Tetapi para pemain Indonesia harus benar-benar mewaspadai dan menahan emosi agar tidak terpancing aksi drama ini. Para pemain Bahrain juga akan melakukan aksi yang sama saat melawan Australia dan Jepang, yaitu mereka akan bermain kasar, menyikut diam-diam, mentekel dengan brutal, menarik baju, menghalangi pergerakan pemain lawan, mendorong, dan sebagainya. Mereka akan melakukan ini untuk membuat pemain-pemain lawan sulit menahan bola. Cara bermain mereka ini kemungkinan besar dapat dilakukan karena mereka tuan rumah, dan jika ada kerjasama dengan wasit, tentunya akan merugikan Garuda. Untuk itu para pemain Garuda tak perlu terpancing dengan aksi keras ini, meskipun nanti agak lebam atau bonyok sedikit-sedikit. Jangan sampai para pemain Garuda melakukan aksi yang sama karena bisa berbahaya, dan kemungkinan akan mendapatkan kartu kuning ataupun merah. Untuk itu permainan cantik seperti Jepang perlu terus ditunjukkan, agar para pemain Bahrain ini pada akhirnya menyerah dengan cepatnya bola yang mengalir dari kaki ke kaki, sampai pada terciptanya gol. Sampai detik ini, hal-hal menyuap wasit masih sangat mungkin dilakukan. Sebagai tuan rumah, Bahrain tentu saja dapat melakukan pendekatan terhadap wasit. Dan jika ini terjadi, maka akan merugikan Indonesia. Tetapi kebijakan FIFA terbaru dan adanya teknologi VAR juga dapat meredam aksi-aksi janggal di lapangan. Dan Indonesia pun dapat bermain lepas tanpa perlu takut dirugikan wasit.
Jika terjadi aksi-aksi wasit berat sebelah, maka Indonesia dapat melaporkan hal ini. Yang pasti harus fokus dan bermain indah agar wasit juga sulit mencari celah untuk memberikan Bahrain keuntungan. Jika pemain sabar dan tidak terpancing aksi wasit, maka seperti Jepang, kita akan mudah menaklukkan Bahrain di kandang mereka. Lapangan adalah salah satu faktor tim Indonesia dapat bermain bagus atau tidak. Terbukti dengan kondisi rumput GBK yang buruk, permainan timnas juga tak bisa berkembang baik. Hal ini tentu saja sudah dipantau oleh pihak Bahrain, dan kemungkinan mereka juga akan memanipulasi kondisi rumput. Kondisi rumput mungkin akan dibiarkan agak panjang agar aliran bola tak bisa terlalu cepat, atau rumput lapangan akan dipotong sangat pendek agar bola yang dialirkan melaju tak terkendali. Hal ini membuat tim Indonesia tak dapat memainkan bola indah dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia juga akan kesulitan untuk melakukan finishing karena kondisi rumput yang tak baik. Selain kondisi rumput, ukuran lapangan juga mungkin akan dibuat tak terlalu lebar agar mengantisipasi permainan sayap Indonesia. Dua hal ini sudah pernah mereka coba saat melawan Jepang. Sayangnya cara ini gagal total karena Jepang memiliki variasi serangan yang sangat banyak, sehingga mampu menjebol gawang Bahrain sebanyak 5 kali. Tim Indonesia perlu belajar hal ini dari Jepang agar bisa mengatasi Bahrain. Selain itu, cara lain juga dipersiapkan Bahrain untuk membuat bus timnas yang tak proper. Kondisi bus akan dibuat sangat tidak nyaman dan akan tiba di stadion dengan tidak tepat waktu. Hal ini dilakukan Bahrain saat melawan Jepang, dan tentu saja cara ini memang agak mengganggu konsentrasi tim. Tetapi timnas harus tetap fokus, karena memang cara ini dapat dilakukan tetapi tidak terlalu berdampak. Karena selama timnas tiba di lapangan dengan selamat, seharusnya masalah kecil seperti ini tak perlu dipermasalahkan. Pada laga melawan Jepang kemarin, saat lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan, supporter tim tuan rumah menyoraki lagu tersebut. Hal ini sontak membuat para pemain Jepang dan pelatihnya geram, karena ini merupakan bentuk tindakan yang sangat tercela. Bagi sebuah negara, lagu kebangsaan adalah sakral, dan negara lain diharapkan menghargai kesakralan hal tersebut. Tetapi memang Bahrain agak lain, dan melakukan tindakan tidak terpuji. Untuk itu Indonesia harus tetap siap dengan hal ini, dan tetap tenang saat Indonesia Raya disoraki supporter tuan rumah. Kita harus fokus dan buktikan di lapangan bahwa Bahrain tidak ada apa-apanya. Ini aksi yang sempat membuat Indonesia terganggu di AFF 2010 lalu. Tetapi kita harus belajar dari pemain-pemain Jepang yang tetap tegar meskipun sepanjang laga wajah mereka disinari laser. Penonton Bahrain memang sedikit itu, sehingga kita tak boleh terpancing. Akan ada wasit yang mengawasi dan juga perwakilan FIFA kita tinggal lapor. Semoga pemain-pemain Indonesia sadar akan hal ini. Demikian 7 hal curang yang kemungkinan akan dilakukan Bahrain untuk mengintimidasi skuad Garuda. Tentunya Coach Shin dan tim juga sudah mempelajari hal-hal ini dan melakukan langkah-langkah antisipasi jauh-jauh hari. Semoga timnas tetap dapat tampil kompak, disiplin, dan menunjukkan permainan indah serta mempersembahkan kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Maju terus Garuda sampai Piala Dunia 2026. Amin.